Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Julpiani. Saya mahasiswi dari Universitas Putra Indonesia, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen semester 3. Nah, di sini saya akan mereview pembahasan yang telah dibahas oleh Dr. Muhammad Rendi Ardiandi SHMH dengan mata kuliah Hukum Bisnis dengan subjudul Selayang Pandang Ekonomi Politik. Nah, minggu lalu kita sudah membahas selayang pandang ekonomi. Nah, hari ini saya akan membahas tentang selayang pandang ekonomi politik. Nah, sebagai dasarnya itu terdapat pada pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Nah, dengan negara hukum maka ada perwakilan-perwakilannya. Contohnya dari tingkat negara yaitu ada DPR daerah, MPR daerah, dan lainnya. Nah, kalau tingkat kabupaten itu ada DPRD provinsi, sedangkan untuk tingkat kota atau kabupaten ada DPRD kota atau kabupaten. Nah, di mana ada kewenangan-kewenangan yang dilakukan oleh perwakilan-perwakilan tersebut. Nah, perwakilan tersebut tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, maka ini berkaitan dengan politik dan ekonomi. Nah, lalu apa pentingnya politik itu? Ya, politik itu pentingnya itu untuk pembentukan dan pemrosesan kekuasaan. Nah, bahwa politik ini bisa masuk ke dalam wilayah kekuasaan, khususnya di dalam negara. Nah, yang nantinya akan berkolerasi dengan politik dan ekonomi. Nah, sebagaimana bentuk produknya itu adalah hukum. Nah, politik ini ada ilmu dan seni yang tujuannya untuk meraih konstitusional dan non-konstitusional. Nah, pasti dong tahu para mahasiswa yang aktivis yang ikut serta dalam misalnya Badan Eksekutif Mahasiswa ataupun Senat pasti mengerti tentang cara penguasaan politik ini. Nah, di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan hukum. Yang pertama itu eksekutif, kedua legislatif, ketiga yudikatif yang berhubungan dengan hukum, politik, dan ekonomi. Nah, lalu bagaimana dengan hukum politik ini? Nah, hukum politik ini berarti menjadi suatu keputusan kebijakan yang dilakukan oleh pemimpinnya. Contohnya di Indonesia, harga BBM naik, maka di seluruh daerah Indonesia harga BBM pun akan naik. Yang berarti ini menjadi suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya agar berkeadilan dan sejahtera. Nah, inilah yang menjadi suatu tantangannya. Nah, hukum politik ini tujuannya sangat mulia, yaitu garis kebijakan. Nah, baik berupa hukum baru maupun pergantian hukum lama. Nah, ini menjadi tantangan kepada pemimpinnya. Apakah pemimpin tersebut melakukannya dengan baik? Nah, lalu bagaimana contohnya dalam ekonomi dan bisnis? Nah, contohnya itu yaitu iklim investasi. Nah, apabila iklim investasinya kondusif dalam pajak, ketenaga kerjaannya, dan lain-lain, maka dampak hukum ekonominya pun bersinergis. Nah, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat ini. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika bisnis sehat dalam hukum. Nah, salah satunya yaitu etika yang baik. Tentunya sebuah perusahaan pasti meyakini bahwa dengan etika yang baik, perusahaan tersebut membantu dalam nilai normal dan perilaku. Jadi, tujuan ekonomi itu apa? Tentu saja tujuannya itu yaitu untuk keuntungan. Namun, ada yang perlu dipikirkan yaitu etika dalam perusahaan. Nah, dengan perusahaan menjalankan pedoman ini, maka perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik. Nah, inilah upaya perusahaan di dalam hukum, bisnis, dan politik. Nah, saya rasa saya sudah cukup untuk mereview pembahasan ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga
yang menonton menyukai video ini ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.